saudara-saudara, salam Daily Wisdom. Hari ini kita akan merenungkan tema beralih dari yang tampak, didasarkan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara-saudara, mari kita coba fokus kepada frasa kami tidak memperhatikan. Kata memperhatikan adalah skopeo dalam bahasa Yunani, artinya sebuah kegiatan atau aktivitas tubuh kita yang tidak sekedar hanya melihat dengan mata kita, namun di situ ada proses pemikiran, ada proses perenungan, di mana pikiran dan perenungan itu berkaitan dengan objek yang dilihat, dengan apa yang ada di hadapan mata itu. Bisa benda, peristiwa, perilaku, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, maka memperhatikan di situ berarti ada satu pemahaman, proses pikiran di dalam diri kita dari apa yang kita lihat. Menarik, yaitu kata skopeo ini terdapat di dalam kata kaleidoskop. Nah, kaleidoskop itu adalah sebuah program yang seringkali kita lihat di acara tutup tahun. Disitulah kaleidoskop itu mencoba menunjukkan peristiwa-peristiwa yang diperhatikan, terfokus di situ, dan kemudian diberi ulasan-ulasan pemaknaan. Maka disitulah proses, yaitu fokus kepada suatu peristiwa dan kemudian direnungkan dan dimaknai. Kaleidoskop, kalau kita mau pikirkan lebih dalam, itu terdiri dari 3, yaitu kalos, eidos, skopeo. Kalos indah, eidos bentuk, dan skopeo melihat. Jadi kaleidoskop melihat bentuk-bentuk indah. Nah, sesungguhnya kaleidoskop ini sudah ada di tahun 1816. Namun pada saat itu kaleidoskop itu sebuah alat yang diciptakan oleh ilmuwan Skotlandia bernama Sir David Brewster. Nah, alat ini adalah sebuah alat yang seperti teropong lalu ditempelkan di mata kita. Dan di dalam teropong itu mata kita akan melihat gambar-gambar yang ditampilkan. Dan itu adalah hasil proses pencahayaan matahari. Dan warna-warni yang indah pada saat itu menjadi sebuah alat yang sangat menghibur dan menarik. Pada saat itu bisa jadi karena kurangnya sesuatu yang menghibur, maka alat ini menjadi sebuah alat yang sangat berguna dan luar biasa. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, alat itu tinggal ditempelkan saja di mata dan mata akan berfokus. Maka di situ pikiran akan berproses melihat apa yang dilihat itu. Bayangkan pada zaman itu di tahun 1816, jika seorang anak yang masih kecil atau orang dewasa di tengah pasar, entah itu mereka duduk atau berdiri, menempelkan alat kaleidoskop itu di mata mereka, tentu mereka akan menjadi orang yang asik sendiri di dunianya. Tidak bisa melihat di sekelilingnya pasar yang begitu ruwet, tapi yang mereka lihat pada saat itu yaitu apa yang terlihat di dalam teropong, dan ada gambar bentuk warna-warni yang indah. Mungkin kita akan tersenyum karena itu permainan jadul, tapi tahukah saudara-saudara, di era sekarang ini alat ini juga sudah dijual, bahkan ada di toko online, diberi nama virtual reality glasses, 3 dimensi, lebih canggih sebab pencahayaan tidak bergantung pada matahari dan menjadi lebih hidup karena gambarnya 3 dimensi. Bayangkan jika alat ini terpasang di mata kita seharian, apalagi di dalam situasi stay at home seperti sekarang ini. Dunia kita apa yang tampak di dalam virtual reality glasses itu? Sekeliling kita tidak tampak. Orang yang lalu lalang sekitar kita mungkin tidak tampak dan kita tidak tahu dan tidak menyadarinya. Saya memikirkan ketika orang memakai virtual reality glasses itu, bisa-bisa
dia tidak tahu matahari sudah terbenam dan menjadi malam. Dan saya membayangkan jika virtual reality glasses itu dilepas, pasti dalam benak pikiran orang itu atau di dalam otak orang itu masih terbayang apa yang dilihatnya itu karena begitu dekat. Dan hal itu akan tertanam. Perlu waktu untuk fokus melihat pada dunia sekitarnya yang tidak dilihat sebelumnya itu. Saudara, berapa lama virtual reality glasses itu menempel pada mata iman dan mata rohani kita? Fokus kita hanya pada hal yang bersifat duniawi, yang sementara dan fana, sampai-sampai kita kehilangan persaudaraan, hati kita masih terus membara dengan iri hati, dendam, dan kita tidak mampu memaafkan, mengasihan. Dan yang lebih lagi, saudara-saudara kasih Tuhan, sampai-sampai kita lupa sebagai orang beriman menghadirkan Kristus, mewartakan Kristus, memancarkan terang kasih Kristus dalam perkataan, perilaku, ataupun di dalam pola pikir kita. Tampaknya virtual glasses yang melekat pada iman dan mata rohani kita itu membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang kehilangan daya. Energi habis, dan kita menjadi orang Kristen yang lunglai. Dan lebih sulit lagi, yaitu mindset kita sebagai orang beriman tidak dapat bertumbuh. Cara pikir kita masih menjadi orang-orang yang manusia lama, bahkan dipengaruhi oleh zaman. Kita terkadang menjadi orang yang sibuk dengan aktivitas kegiatan, bisa jadi itu kegiatan rohani, namun kita tidak mampu menghidupkan nilai-nilai kekekalan itu di zaman sekarang ini, di zaman milenial. Pelayanan kita tidak berbicara tentang diri Kristus, namun justru bicara tentang diri sendiri. Maka Paulus mengatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, fana, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di sini Paulus menekankan betapa pentingnya fokus kepada hal-hal yang bersifat kekekalan itu, beyond, melebihi dari kehidupan yang kita alami. Maka berita firman dari ayat ini ingin mengatakan perspektif dan cara pandang kita sebagai orang Kristen adalah hanya pada kekekalan. Tekad hidup kita hanya berfokus untuk menghadirkan Kristus dan mewartakan kasih Kristus. Nilai-nilai dari yang tak tampak atau yang kekal itu menjadi sangat penting dan berarti. Dan hal itu akan menekan nilai-nilai yang fana di dunia ini. Ketika kita memiliki cara pandang kepada kekekalan itu, maka kita akan menjadi orang yang merdeka, lepas dari kebencian, namun dipenuhi oleh kasih sayang dan pengertian. Tidak dikalahkan pikiran serigala dalam diri kita untuk merancang yang jahat, namun menjadi orang yang membawa rancangan ilahi dan menghadirkan kerajaan surgawi. Memandang sesama bukan pada raga, melainkan pada jiwa yang haus butuh Kristus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, perspektif kekekalan dari Paulus dalam ayat 2 Korintus pasal 4 ayat 18 ini membuat Paulus mengutamakan hidup dengan menghadirkan dan mewartakan Kristus kepada berbagai kalangan dan generasi. Hal itu dapat kita lihat di dalam kesaksian 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadi diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.
Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Inilah perspektif dari Paulus. Dia melihat hidup adalah berbicara tentang kekekalan. Maka segala sesuatu yang dia perjuangkan di dalam kehidupannya untuk nilai-nilai kekekalan. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, beralihlah dari yang tampak ke yang tidak tampak, di mana Kristus ada, di mana di sana sukacita ada, di mana di sana ada kebebasan hati, hilang rasa benci, penuh kasih, dan tentu itu membawa kebahagiaan. Saudara-saudara, beralihlah dari yang tampak ke yang tidak tampak. Salam Daily Wisdom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.